Shalom, nama saya Andreas Darmoko dari cabang Pondok Aren. Saya akan membagikan tema kali ini yaitu tindakan iman seorang buta sejak lahir. Diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Ceritanya begini. Ada seorang buta, dia belum pernah melihat sejak lahirnya. Kemudian datang Tuhan Yesus, kemudian meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan ke mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Pertanyaannya, jika orang buta ini tidak melakukan apa yang diminta Tuhan Yesus untuk pergi dan membasuh diri di kolam Siloam, kira-kira apakah dia bisa melihat? Sama seperti ketika seseorang dijanjikan mendapat uang dari rekan bisnisnya, namun masih dalam bentuk cek. Pertanyaan yang sering kita ajukan kan seperti ini. Apakah rekan bisnisnya menepati janjinya? Apakah dia bisa dipercaya? Kemudian, apakah seseorang tersebut sudah mendapatkan uang seperti yang dijanjikan atau hanya berupa cek kosong? Nah, itu tergantung dari siapa yang memberi cek itu. Sama seperti orang buta tadi, kembali, orang buta itu tidak akan sembuh menurut saya jika dia tidak pergi dan membasuh diri di kolam Siloam. Sama seperti kita mendapatkan cek, kita nggak akan bisa dapat duitnya kalau kita nggak ke bank. Kita nggak akan tahu itu cek kosong atau cek isi kalau kita tidak melakukan pergi dan menukarkan itu ke bank. Jadi sama seperti orang buta tadi, menurut saya dia tidak akan sembuh kalau dia tidak pergi dan membasuh diri. Karena matanya masih penuh dengan tanah ya, dan akan tetap menjadi tanah jika tidak melakukan sesuai perintah Tuhan. Padahal sederhana, cuma pergi dan basuh. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti ya di Yakobus 2 ayat 17. Nah, bagaimana kita bisa mendapat apa yang dijanjikan? Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan berbicara dan meminta kita untuk melakukan sesuatu, ya lakukan saja. Sekalipun itu sederhana atau simpel misalkan. Misalkan begini, saat ini COVID-19 di mana-mana, kondisi ekonomi lagi terpuruk, kita diminta untuk memberi. Ya, menurut saya lakukan saja. Kalau Tuhan minta itu, lakukan saja. Terus kalau kondisi kita kesulitan atau sedang kekurangan, ya tetap lakukan saja. Kita percaya kita sebagai seperti orang buta tadi. Orang buta tadi melakukan hal-hal yang sederhana, tapi dia bisa mendapat mujizat yang luar biasa. Tapi ingat, kita melakukan semuanya itu bukan karena pengen transaksional gitu, pengen mendapatkan sesuatu. Tapi kita melakukan, kita memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita percaya akan janji-janji Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan judul tadi, apa itu tindakan iman? Apakah kita memaksakan kehendak kita? Misalkan gini, saya pengen mobil mewah, Ferrari katakanlah. Karena saya pengen mobil mewah itu, kemudian saya beli posternya, kemudian saya tempel di kamar, dan saya lihat, kemudian saya bayangin setiap hari, saya bayangin, saya katakan mobil ini milikku, mobil ini milikku, mobil ini milikku. Apakah seperti itu tindakan iman? Menurut saya itu bukan tindakan iman. Itu hanya sebagai iman kemakmuran saja, atau iman-imanan saja. Bukan seperti itu yang Tuhan pengen. Iman itu harus ada dasar untuk kita melakukannya. Harus ada firman Tuhan, baru kita melakukannya, bukan sebaliknya. Jadi, sama seperti ketika Petrus berjalan di atas air. Dia mendengar firman Tuhan dulu. Firmannya sederhana, datanglah. Kemudian Petrus datang dan berhasil berjalan di atas air. Karena apa? Pertama, karena dia mendengar firman dulu, baru melakukan. Intinya mendengar firman dulu, baru melakukan. Jadi, yang saya tangkap, untuk kita semua,
Yang pertama, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Peka itu bagaimana? Sering-sering berdoa, membaca firman Tuhan, maka kita akan mengenal Bapa kita, Tuhan kita, dan mampu melakukan firman-Nya yang baik dan sederhana. Maupun yang kedua, setiap kita mendengar firman, baik itu susah maupun gampang atau rumit ataupun yang sulit secara akal manusia, kalau Tuhan yang minta, udah lakukan saja. Yang penting dengar, oh ya Tuhan minta apa, lakukan. Maka kita akan mendapat sesuatu yang dijanjikan oleh Dia. Demikian sharing firman saya, tindakan iman seorang buta ini yang bisa kita jadikan contoh bagi kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.